Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Risa Cahaya Hairani dengan NIM akhir 30. Saya akan mendemonstrasikan bagaimana penyelesaian soal menggunakan autograph. Oke, kita langsung masuk ke soal yang pertama. Saya share screen dulu ya. Oke, jadi kita itu yang pertama kita buka 3D graph page. Terus kita masukkan titik-titiknya. Titik yang pertama itu 000, titik yang kedua itu 0016, titik yang keempat itu 0316, 0316, oke. Titik yang keempat itu adalah 010. Dapat nih 4 titik. Oh sorry, nggak kelihatan karena aksesnya belum kita perluas. Di sini dari 20 ke 20 aja. Oke, kita dapat nih 4 titik A, B, C, dan D. Nah, untuk membuat prisma itu kita pertama-tama kita sambungin dulu garis ke garis menggunakan fitur line segment. Kita klik 2 titik, kemudian klik kanan, masuk ke line segment. Terakhir ini. Nah, udah dapet kelihatan semuanya. Kita buat jadi poligon. Create to poligon. Satu, dua, tiga, empat. Klik kanan. Create to poligon. Nah, setelah terjadi poligon gini, kita klik kanan nih. Kita klik poligonnya, kita klik kanan, kita create, terus kita buat jadi prisma. Di sini kita buat 50. Nah, jadi kan visual kayak gini. Nah, setelah itu kita tinggal hitung volumenya. Nah, uh, rumus volume itu kan luas alas dikali tinggi ya. Nah, di sini kita hitung nih. Yang pertama kita cari luas alasnya dulu. Calculation 1 kita buat jadi luas alas. Di sini luas alasnya itu adalah setengah dikalikan dengan 2, dikalikan dengan 4, sorry, dikalikan dengan 50. Tingginya 50. 100, dapat asal 100. Di sini kita tulis luas alas sama dengan cm. Meter, sorry. Meter kubik. Meter kuadrat. Dapat luas alas 100 meter kuadrat. Setelah itu kita cari luas dari kolom, sorry. Kolom dari si kolam renang ini. Kolom itu tinggal luas alas dikalikan dengan lebar. Berarti 100 dikalikan dengan lebar itu adalah 16. Oke, berarti di sini kolom sama dengan meter. Oke. Didapat volumenya itu 1.600 meter kubik. Begitu. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Jadi soalnya itu adalah jarak titik A ke bidang BCHE pada balok berikut ini adalah. Nah, kita langsung masuk ke autograph.
Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Pertama-tama itu, seperti biasa kita buka Start 3D Grab Page. Setelah itu, kita masukkan titik-titiknya, enter coordinates dulu. Yang pertama itu ada titik 000, titik A, kemudian ada titik eh, 800, kemudian ada titik 840, begitu terus sampai titik 646. Empat kosong, ini, 846, kosong, 46 yang terakhir. Nice. Setelah itu karena titik-titik ini nggak terlihat ya kita luasin dulu aksesnya. Berarti tadi kan sampai 8 ya. Kita dari 10 ke 10 aja berarti. Oke, kelihatan kan ya ada titik A, B, C, D, E, F, G, H. Nah setelah itu kita sambungkan titik-titiknya menggunakan line segment seperti tadi. Klik kanan, kemudian line segment. Begitu terus semuanya sampai membentuk kubus. Nah, udah terbentuk kan ya. Setelah itu kita eh, klik titik BCHE. BC di mana nih? Sini ya. BC. eh, BC. Oke, kita klik kanan, kemudian kita, eh sorry, kita enter vector plan. Nah, oke, setelah oke, baru kita dapat vektornya dan didapatkan hasilnya. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke soal yang ketiga ya. Jadi soalnya itu adalah suatu limas alasnya itu berbentuk persegi dengan keliling alas 72 cm dan jika panjang tappingnya 15, volumenya berapa? Pertama-tama itu buat kita buka 3D page kayak biasa, kemudian kita eh, akan membuat alas persegi. Yang pertama itu kita masukkan titik-titiknya dulu. Titik-titik yang pertama ada di 1800, terus ada di 18.18.0, kemudian ada di 0.18.0.
Hmm. Mau. Jadi, hmm. Nah, terus kita perlebar dulu aksesnya ya. Aksesnya kita taruh di sini 20. Oke, di sini kan terlihat ya ada 4 titik A, B, C, D. Nah, di sini kita akan menghubungkan titik-titik. Ya, biasa menggunakan segmen line. Line segmen. Oke. Dari sini ke sini. Setelah itu, kita akan membuat koordinat garisnya. Kita buat di titik 9, 9, 0. Kita dapat garis tengahnya, kemudian kita membuat titik puncak, yaitu di titik 9, 9, 15. Setelah itu kita sambungkan semuanya. Ini titik puncaknya. Nah, setelah itu kita akan menghitung rumus volume limas. Volume limas itu kan sepertiga luas alas dikali tinggi. Nah, di sini kita pakai tools kalkulator ya. Calculation, sorry. Di sini kita tulis sepertiga dikali luas alasnya itu 18 dikali tingginya tadi kita dapat 18 juga. Mari kita mau cari luas alas. Ini 18 dikalikan dengan 18. Di sini kita taruh luas alasnya. Alasnya itu kan. Nah, di sini dapat kan luas alasnya itu 324. Kemudian kita akan cari volumenya. Kita untuk mencari volume kita kan perlu tahu tinggi limasnya. Nah, untuk cari tahu tinggi limasnya itu kita pakai rumus akar dari TP kuadrat dikurang 9 kuadrat. Berarti di sini akar dari buka kurung 225 dikurang 81 tekan hasilnya 12. Berarti TP-nya dapat nih 12. Berarti sisa kita hitung volumenya. Lagi pakai calculations ya. Volume. Sini. Volume itu berarti sepertiga dikali
324 dikali 12 cm kubik. Oke, dapat di hasilnya volumenya itu 1296 cm kubik. Oke, kita lanjut ke soal nomor 4. Jadi soalnya itu adalah luas permukaan suatu kubus itu 96 cm kuadrat. Maka volume kubus tersebut adalah, oke, jadi pertama-tama seperti biasa, kita masuk ke Start 3D Page. Nah, sudah begini ya bentuknya. Eh, Pertama-tama itu, kalau kita mau buat gambar kubus, kita bisa buat dari sini nih. Kita enter shapes, presets, and kita buat cube. Nah, di sini tuh bisa kita atur. Kita mau buat kubus dengan eh, sentimeternya berapa aja itu. Nah, di sini dapat ya eh, gambar kubusnya. Tadi kan diketahui ya kalau permukaan kubus itu 96 cm. Nah, rumus permukaan kubus itu kan 6 dikalikan sisi kuadrat. Ya udah kita pakai ini aja, calculate. Ini dulu. Kita cari sisinya dulu ya. Berarti kan eh, kalau kita ubah dari 6 dikali sisi kuadrat sama dengan 96. Kemudian kita ganti jadi S kuadrat sama dengan 96 bagi 6. Nah, berarti kan kalau kita carinya S sama dengan akar dari eh 96 dibagi 6. Nah, dapat nih sisinya sama dengan 4 cm. Oke, dapat sisinya 44 cm. Nah, setelah kita dapat sisinya 4 cm, kita masukkan ke rumus eh, volume volume kubus. Nah, dari sini kita pakai calculate lagi ya, pakai calculations, and then mana nih? Di sini kita, karena rumus volume itu sisi dikali sisi, berarti ya udah 4 pangkat 3 aja. Berarti di sini volume sama dengan cm. Oke. Jadi dengan sisi 4 cm, volumenya itu 64 cm kubik ya, teman-teman. Oke, kita lanjut ke soal terakhir. Di soalnya itu kita disuruh cari eh, panjang diagonal AG ya. Seperti biasa, pertama-tama kita buka Autograph, kemudian kita masuk ke 3D Page. Nah, setelah itu kita masukkan nih manual satu-satu koordinat ya. 000, terus 600, terus 600, terus 060, 006, 606, terus 666, dan terakhir itu adalah 066. Oke, 066. Nah, setelah itu kita
kita perluas dulu kali ya aksesnya. Jadi 8 mungkin, -8 sampai 8. Kelihatan kan ada A, B, C, D, E, F, G, H. Sini kita sambungin nih satu-satu garisnya pakai line segment. Setelah itu kita akan membuat diagonal AG. Kita hubungkan titik A ke titik G. Berarti kan si A-nya itu ada di sini nih. A ke titik G dari sini. Terus sini kita buat line segment juga. Nah, udah kebayangkan gimana bentuk si kubiknya. Nah, setelah itu kita buat menghitung panjang. Itu kita bisa pakai rumus. Nah, kita di sini pakai calculations. Rumusnya itu kan AG itu hmm, 6 dikurang 0 kuadrat ditambah 6 min 0 kuadrat ditambah 6 min 0 kuadrat. Jadi buka akar 6 min 0 kuadrat ditambah atau sama aja kayak akar 3 kali 6 akar 2. Atau sama aja kayak akar dari 108. 10 akar 39 atau karena di sini nggak bisa ada akarnya hasilnya hmm, oke, sama dengan bentuk sebenarnya. Atau karena di sini nggak bisa pakai akar, hasilnya nggak bisa akar, ya udah kita tambahin aja text box itu. Kita tulis diagonal AG sama dengan 6.
Har- Gimana? Oke, dapatlah hasilnya. Oke, baik. Jadi sekarang kita akan melakukan uji validitas dari eh, data skripsi. Nah, sebelum itu pastikan kita sudah memiliki datanya. Nah, di sini kita udah punya datanya ya. Ada soal satu, soal 2, soal 3, soal 4, dan skor total nilai yang kita copy itu dari soal satu sampai soal 4 dan skor nilainya aja. Kita copy di sini di SPSS. Nah, di sini kan masih variannya masih satu, 2, 3, 4, 5. Nah, di situ kita ubah dulu nih variable view-nya. Jadi di sini kita namain soal underscore satu, di sini soal underscore 2, soal underscore 3, dan soal underscore 4 di sini total. Masuk lagi ke data view. Setelah itu, kita masuk ke analyze, terus kita masuk ke correlate, terus bivariate. Nah, kita masukin semuanya nih. Control E, terus ke kanan. Setelah itu, jangan lupa kalau di sini kita klik yang Pearson, detail, terus kemudian kita klik OK. Nah, di sini kelihatan ya datanya. Nah, kita cek dari sininya nih, version correlation dari totalnya. Nah, karena kita pakai datanya itu 35 responden, makanya taraf signifikannya kan 5% ya. Berarti eh, data korelasinya harus lebih dari 0,334. Nah, di sini kan semuanya lebih dari 0,334 ya, berarti semuanya itu valid. Oke, dari data yang tadi juga kita akan uji eh, reliabilitasnya ya. Kita ke analyze, kemudian kita ke scale, kemudian kita klik reliability analysis, control A, tapi yang total kita keluar. Pastikan di sini alpha ya. Kemudian kita klik OK. Di sini alpha ya. Di sini kita lihat udah valid ya, karena lebih dari 0, oke, baik. Selanjutnya kita akan uji normalitas data dari skripsi. Nah, di sini kita udah ada
Di kolom kiri itu data dari kelas eksperimen, di kanan itu ada kelas kontrol. Nah, selanjutnya itu kita akan uji normalitasnya dulu. Nah, di variable view-nya itu kita ubah dulu nih di sini. Di sini kita ubah jadi X. Di sini kita ubah jadi Y. Nah, di labelnya di sini kita tuliskan label pada kolom label yang pertama yaitu eksperimen. identitas. Di sini kontrol. Kemudian pada label yang kedua kalian beri nama agresi. Kita mencari nilai residual dari dua variabel kali per ini. Selanjutnya kalian kembali ke data. Selanjutnya kita kembali. Kita mencari nilai residual dari dua variabel. Nah, sebelum cari. Nah, jadi tapi nilai residualnya kalian ke analyze. Kita ke analyze. Dan ini ya, kita mencari nilai residual dari dua variabel terdahulu. Nah, jadi tetapi nilai residualnya kalian ke analyze, regression, kemudian kita ke regressions, terus ke linear. Nah, di sini kita masukkan eksperimen ke dependent. kalian pilih dari kolom dependent. Dan ini agar kalian pindah kolom dependent. Jadi jangan sampai terbuka antara dependent dan independent ya. Kemudian kalian klik tab. Kemudian kita klik save. Pada kolom tab, kalian pilih unstandarized residual. Jadi kita di sini ingin mengetahui nilai residualnya terlebih dahulu, baru mengetahui nilai signifikansi pembuatnya. Otomatis, nah kalau sudah kalian cek di residual unstandarized, kemudian kalian continue, kemudian kalian oke. Nah, otomatis itu jendela hasil seperti ini. Nah, di sini kita dapat nilai residualnya. File tadi, karena kita hanya membutuhkan nilai residualnya saja. Nah, setelah di oke akan muncul kolom tersendiri di samping dua variabel tadi. Yang karena nilai residual parametric test. Selanjutnya kita ke analyze, kemudian non-parametric test, kemudian ke legacy dialog, and then abis itu kita ke one sample KS. Sampel fotografi berdasarkan nilai residual. Jadi kita memilih unstandarized residual tadi, kita pindahkan ke kanan, kemudian test distribution normalnya distributionnya normal, kemudian kita klik OK. Kemudian dapat di sini hasil one sample Kolmogorov-Smirnov-nya. Ada tabel one sample Kolmogorov-Smirnov test. Selanjutnya kita akan cek homogenitas. Kita akan tes homogenitas menggunakan SPSS. Nah, di sini saya sudah ada data. Di sini dari nomor 1 sampai 35 adalah kelas eksperimen, kemudian dari 36 sampai 70 itu kelas kontrol. Nah, di sini di bagian kolom kedua, di bagian data eksperimen saya taruh angka 1, di sini saya taruh angka 2. Nah, kalian bisa lihat ada 4,1 dan 4. Kita ketik aja di sini kecil. Nah, di sini bisa kita ke variable view, kita ganti namanya. Aja ya enak sih tidak juga nggak ada masalah. Kemudian di label belajar ini merupakan hasil belajar agama. Jadi kita ketik hasil belajar agama. Kita harus memasukkan kategori tadi. Satu itu kan pas eksperimen ya.
value dua ini adalah kelas D, kemudian kita add. Kalau sudah seperti ini, kalian tinggal klik OK. Dengan begini, kategorisasi tadi sudah kita masukkan di kolom values. Nah, setelah ini kategorisasinya udah kita masukkan nih. Tampilan dari data yang kita pakai sudah berubah. Tampilannya udah berubah kan, di sini hasil, di sini kelas. Kita klik analyze. Nah, untuk itu kita klik analyze. Kemudian Terus kita akan ke compare means, kemudian kita akan ke one way ANOVA. ANOVA. Untuk hasil belajar yang tadi, itu kita taruh di dependent list. Nah, untuk kelas yang sudah kita kategorisasi, itu kita taruh di column. Oke. Kemudian klik option. Nah, di sini kalian checklist mobility of variant set. Aktifkan checklist ya, kemudian continue. Dan kita klik option. Nah, di sini keluar ya hasil deskriptifnya kayak dari nilai N, mean, standar deviasinya, kemudian tes homogenitasnya. Di sini ada signifikansinya 0,634, 0,780. Dan pengambilan keputusan. Dan signifikansinya di sini lebih dari 0,5 ya. Berarti data di sini bersifat homogen. Terakhir, kita akan menguji independent sample t-trace menggunakan data yang tadi. Dari data yang tadi kita punya ya, sekarang kita akan ke analyze, kemudian Saya ke tes. kita ke compare, kita ke compare, compare, kita ke compare means, kemudian kita ke eh, independent sample t-trace. Nah, di sini Muncul kotak dialog. akan muncul kotak dialog. Pada bagian hasil belajar, Bagian hasil kita masukkan ke tes variabel. Nah, groupingnya itu kita masukin ke grouping kelas. Ini kemudian kita klik define group. Define groups-nya itu Ya, ada satu, di grup 2 kita masukkan angka 2 juga. Klik continue ya. Lalu klik OK. Nah, di sini dapat nih hasilnya. Di sini keluar output-nya. Statistik deskriptif